Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah liwahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, para guru yang hadir, ayahanda dan ibunda yang malam ini alhamdulillah tadi hujan tapi sudah berhenti, makanya kita dilapangkan oleh Allah menuju rumah Allah ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam ini kita diberkahi, kedatangan kita di rumah Allah ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umatnya memohon, apalagi di akhir zaman ini tantangan banyak, ya. Untuk berbuat dosa itu mudah saja. Sekeliling kita hari ini pintu-pintu dosa. Tentu yang terbaik adalah orang yang selalu mempertahankan ibadahnya kepada Allah. Terlepaslah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau ibu-ibu malam ini imannya sedang naik atau turun? Apa? Iya. Karena iman itu kadang naik, kadang turun. Tapi jangan sampai di situ saja. Yazid bin ta'ah. Iman itu akan naik kalau selalu kita istiqomah untuk taat kepada Allah. Wa yanqus bil ma'asiyah. Dan iman itu akan turun kalau dosa kita sudah banyak. Kalau maksiat kita sudah banyak. Coba aja lah tengok diri kita. Kok akhir-akhir ini saya malas pergi wirid ya? Alasannya apa? Nggak lomak gaji ustaz tu doh. Kok saya malas untuk baca Quran? Kok malas saya ibadah kepada Allah? Kok malas saya melaksanakan sholat duha? Coba tengok, jangan-jangan dosa sudah banyak. Rupanya mulut ibu tu tak terjaga. Itulah kumpulan dosa tadi. Ketika dosa itu sudah menumpuk, malas untuk ibadah. Maka selalu kita pupuk iman kita, paksakan. Kita paksakan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Apalagi sekarang kita sudah masuk gerbang, Pak Ibu. Masuk gerbang apa ya? Kita sudah masuk gerbang. Gerbang apa, Bu? Gerbang bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu gapuranya itu Rajab tuh. Ibarat kita masuk komplek, kalaulah ketemu gapura itu Pak, berarti itu Rajab sudah masuk. Kalau sudah masuk gapura, tentu kita sudah mulai hati-hati. Semuanya kita tingkatkan. Maka para ulama mengatakan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Jangan dibalik nanti. Pas mau Ramadan baru kita mulai nanam. Susah. Maka bersiaplah di bulan Rajab ini. Apa yang kita persiapkan?
Rajab bermakna terjib. Apa makna terjib tadi? Keagungan. Makanya disebut annar Rajab syahrullah, Rajab bulan Allah. Sya'ban syahri, Sya'ban bulan Rasulullah. Ramadan syahri ummati, Ramadan bulan umatku. Rajab bulan Allah. Kenapa disebut bulan Allah? Di bulan inilah Allah lihatkan kuasanya. Solat yang ibu lakukan diterima di bulan apa, Bu? Pak, solat yang kita laksanakan rukun iman, rukun Islam yang paling penting, 5 waktu kita sehari semalam, kapan diterima perintah tuh? Di bulan Rajab. Melalui peristiwa apa? Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj itu? Di bulan Rajab. Itulah mukjizat terbesar. Di Rajab inilah Nabi Muhammad munajat kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan di bulan Rajab inilah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Itu sampai puncak itu, Pak. Mi'raj itu naik sehingga Jibril saja tidak sampai. Tengok dalam surat An-Najm, ya, apa tumaru fi nazlatin ukhra inda sidratil muntaha. Tengok di situ, Nabi Muhammad naik sampai ke sidratul muntaha. Siapa kawannya? Jibril. Di bulan apa? Rajab. Dari mana? Palestina. Sampai Rajab kok pun kita diam, karena Palestina itu masih dibom. Kenapa tidak tergerak hati pemimpin-pemimpin Islam? Ironis, Pak, 25.000 tewas, 25.000 syahid dibom. Kenapa jadi persoalan hari ini? Karena di situ Rasulullah Mi'raj di Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha. Dan Baitul Maqdis merupakan rumah suci ketiga bagi umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Apa kata ayat tadi? Sampai di Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Hai Muhammad, naik engkau. Bi nazlatan ukhra. Disitulah Nabi Muhammad menengok Jibril dalam bentuk yang aslinya. Sebab selama kau Jibril itu datang seperti pemuda, seperti orang tua, seperti bapak-bapak. Dia datang ke Rasulullah, Pak, seperti manusia. Sedangkan rukun iman, rukun Islam itu diterima, Jibril datang seperti anak muda, pergi ke Nabi Muhammad. Umar nengok ketika itu, sahabat menengok ketika rukun iman, rukun Islam diterima. Datang pemuda itu dari atas, berjalan, duduk di depan Nabi, diletakkan di hadis arba'in, sahih hadisnya. Duduk pemuda tadi di depan Nabi, dia letakkan lututnya dengan lutut Nabi. Maka duduk adab sahabat itu tasawuf terbalik, Pak. Model apa tu? Tasawuf terbalik itu, Pak, atau enggak? Itu adab sahabat kepada Nabi. Jadi kalau sahabat itu duduk dengan Nabi, itu duduk tasyahud terbalik. Dibalikkan kaki tadi. Seperti itulah Jibril. Nabi juga duduknya seperti itu. Duduk Jibril tadi menghadap-hadap, dihadapkan lutut dia ke lutut Nabi, seperti orang ijab qabul. Bapak pernah ijab qabul? Pernah lah, Pak, ya. Berapa kali, Pak? Sekali, ya. Ada rencana yang lain? Ustaz kok ketek-ketek ijab qabul. Apa kuat tadi nikah orang tadi, itulah masalahnya. Ada yang nikah, jadi terbayang. Ijab qabul kalau di bawah itu kan hadapkan lutut. Disuruh wali dengan calon menantunya tadi duduk berhadapan. Seperti apa duduknya? Saling berhadapan. Seperti itulah Jibril tadi duduk dengan Nabi. Itu kan panjang hadisnya. Hai Muhammad, ceritakan kepada saya apa itu Islam. Islam begini, 5 rukun. Ceritakan kepada saya tentang iman, iman begini. Ceritakan kepada saya tentang ihsan, ihsan begini.
Kemudian dia pergi. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang datang tadi?" Apa kata Rasul? Jibril. Dia seperti pemuda. Tapi ketika di Sidratul Muntaha, Jibril tadi berbentuk seperti aslinya, bersayap. Indah, kaget Nabi menengoknya. Luar biasa indahnya Jibril. Tapi Jibril malah berkata, "Hai Muhammad, naik engkau. Kenapa hai Jibril? Batas saya sampai di sini. Saya tidak naik lagi, engkau yang naik sendiri." Maka Nabi naik. Tahulah ibu kisahnya itu, ketika naik raf-raf, terus menghadap Allah. Terjadilah dialog Mi'raj tadi Pak, yang Bapak baca tadi dalam salat. "Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Kata Allah itu, "Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Salam atas engkau hai hambaku, kata Allah. Selamat atas engkau hai nabiku, kata Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah kepada engkau. Apa jawab Nabi ketika itu, Pak? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, bukan saya saja yang selamat, tapi berkat ini selamatlah hamba-hambamu yang soleh. Berarti Nabi itu tawadhu'nya luar biasa, Bapak Ibu. Nabi itu tawadhu'nya luar biasa, sampai dia di puncak kekuasaan, di puncak terhormat, di puncak tempat yang paling mulia, Rasul masih ingat dengan kita yang bawah ini. Masih dia sebut, "Hambamu yang soleh." Kau tak baru jadi ketua RT mobil nak mau bukaan? Ada tak yang model itu? Apalagi jadi anggota dewan. Nah, ada caleg di sini. Aku bilang tak masalah. Kita tak boleh awam dengan politik, ya. Kita kalau dia baik, berpartisipasi untuk agama kita, pilih. Jangan tidak dipilih, Bapak Ibu. Karena saya sangat anti golput, itu dilarang dalam Islam. Kita harus berpartisipasi dengan politik, harus milih kita. Tapi tengok yang kita pilih itu sholat enggak dia, mau enggak dia ke masjid. Kalau enggak dia mau, enggak usah. Itu saja. Ya. Mau dia menegakkan agama Allah atau tidak, itu saja. Pilih dia. Maka muncullah tasyahud di situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kisahnya. Kapan terjadi itu? Di bulan Rajab. Maka disebut dengan tarjib, kemuliaan. Terus apa yang kita lakukan Ustaz di bulan Rajab ini? Cobalah renung-renung Bu. Puasa udah dibayar atau belum? Kalau belum dibayar, ini momennya, bayar di bulan Rajab ini. Berapa puasa tinggal? Dapat Ibu 3 pahala puasa qadha. Umpamanya Senin dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Rajab. Man shoma, barang siapa yang puasa fi syahrillahil haram, barang siapa yang puasa di bulan-bulan haram. Berapa buah bulan haram itu, Pak? 4. Pertama, apa dibuka? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab tersendiri dia. Maka siapa yang berpuasa di bulan-bulan haram, karena adalah dia seolah-olah berpuasa salasuna yauman, seolah-olah dia puasa 30 hari. Masya Allah. Beruntunglah orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Kenapa penekanan saya ibu-ibu, Pak? Karena yang banyak tinggal puasa itu siapa? Ibu-ibu. Bukan ibu meninggalkan puasa, banyak musabah. Ya, halangan tinggal 7 hari. Apalagi melahirkan, siapa yang melahirkan? Ibu-ibu tinggal sebulan. Itu harus dibayar. Man mata, siapa yang mati, falahu shaum,
baginya ada hutang puasa, maka wajib ahli warisnya menggantinya. Jadi puasa itu luar biasa, nggak boleh ditinggalkan, wajib diqadha. Cuman saya heran pula kedapatan jamaah Pak. Istrinya tinggal puasa 7 hari karena halangan, suaminya tinggal puasa 7 boleh hari. Rupanya bukan bapak-bapak saja, ibu-ibu saja. Bapak juga wajib diqadha. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah, barang siapa yang sakit itu luas maknanya, termasuk halangan, termasuk nggak sanggup puasa, atau musafir. Musafir boleh nggak puasa? Boleh kita batalkan. Umpamanya bulan Ramadan kita menjenguk anak ke pesantren jauh, perjalanan 5 hari 5 malam, 5 hari kita tidak puasa, nggak masalah, boleh. Karena dapat keringanan kita musafir, boleh kita batalkan, boleh, nggak masalah. Makanya kalau ada pesawangan rumah makan buka, orang makan di situ, jangan marah. Karena itu orang musafir. Tapi yang lucu yang makan di situ banyak orang kampung situ, itu yang jadi masalah. Tapi kalau orang musafir tidak masalah, ya. Karena musafir boleh dia tidak puasa. Jadi fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka diganti pada hari yang orang yang lain. Ustaz, kalau nggak sanggup lagi gimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Orang yang kalau tidak kuat lagi puasa, bayar fidyah. Oh, udah tua nggak kuat puasa, bayar fidyah. Tapi kalau hamil gimana, Bu? Nah, masuk fikih sedikit. Orang hamil boleh nggak puasa? Boleh. Wajib diqadha? Wajib. Tapi orang hamil tengok, kalau dia tidak puasa karena dia sakit, takut kesehatannya, maka qadha saja. Tapi kalau hamil karena takut anaknya, maka wajib qadha, wajib fidyah. Begitu juga menyusui. Kalau ibu tadi menyusui karena dia yang sakit, asal puasanya sakit, ya, maka qadha saja. Tapi kalau dia menyusui karena takut anaknya tidak banyak air susunya, wajib qadha, wajib fidyah. Itu mazhab Syafi'i. Dan bapak harus tahu ilmu ini. Fikih wanita nih tidak untuk wanita saja, Pak. Saya kalau ibu sempat nggak mengqadha puasa, suami ikut nggak berdosa? Ikut nggak berdosa, Bu? Kan lama jawaban ibu itu. Suami ikut berdosa. Kenapa? Kenapa tidak diajarkan istrinya? Maka bapak ini lebih wajib dia mengetahui ilmu fikih ini dari istrinya. Kenapa? Tanggung jawab terhadap istri itu dunia akhirat. Kenapa bapak ijab kabul dengan dia dulu? Berarti dia tanggungan bapak di akhirat kelak. Saya tanya bapak-bapak nih, Pak, istri kita pergi dia ke lapangan voli tidak pakai jilbab, bapak ikut berdosa atau enggak? Kan bahaya itu. Karena tanggung jawab kita. Apalagi masalah puasa ibu hamil. Ibu hamil nggak puasa, nggak ibu qadha, bapak ikut nggak berdosa, lebih dapat dia berdosa. Kenapa? Ibu tuh nggak puasa gara-gara apa? Iya enggak? Iya enggak, Bu? Nah, itu masalahnya. Maka wajib seorang bapak ini bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Termasuk anak gadis kita, Pak. Anak gadis kita keluar dia main ke mall, tidak menutup aurat, bapaknya ikut berdosa. Kenapa kita tidak mengajarkan anak kita? Ini tanggung jawab kita. Maka kembali ke poin awal tadi, di bulan Rajab ini yang tinggal itu mari kita lakukan. Ya Bu ya, momentum ini. Tengok-tengok, bayarlah. Bayar puasa kita yang tinggal. Jangan acuh tak acuh.
Karena di bulan haram ini, di bulan Rajab ini berlipat-lipat. Tapi bedanya kalau di Ramadan, Pak, kebaikan berlipat-lipat. Kalau di Rajab, berbohong baduto di bulan Rajab dengan berbohong di luar bulan Rajab itu pun berlipat-lipat. Maka hati-hati, dosanya pun dilipat gandakan, pahala pun dilipat gandakan. Ibu menggosip di bulan Rabiul Awal, mungkin dosanya 1. Ibu menggosip di bulan Rajab, bahas dosanya bisa menjadi 30 kali lipat. Paham Ibu itu? Jadi bulan haram ini pahala pun dilipatkan, dosa pun dilipat. Maka tinggal pilih sekarang. Itu motivasi kita, tinggalkan amalan-amalan yang membuat kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 serangkai itu, Pak. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka doanya kita selalu itu, Allahumma barik lana fir Rajabi wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Karena Rajab pintu masuk ke bulan Ramadan. Maka berbanyak. Pertama tadi puasa. Coba tengok puasa kita. Yang kedua apalagi? Mengerjakan yang sunnah-sunnah. Salat sunnah. Itu yang kita kaji tentang salat itu. Sedikit saja. Kaji sampai mana kemarin, Bu? Pak? Mengenai wudu. Kalau tidak salah sunat wudu. Kita kaji sedikit sunat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sedikit tinggal lagi rupanya. Yang ngaji fikih itu. Baik, sedikit saja. Jadi wudu ada 4 syarat, rukun, sunnah yang membatalkan. Syarat sudah, rukun sudah, sekarang sunnah. Habis sunnah nanti yang membatalkan. Berapa buah sunat-sunat wudu? Yang pertama tasmiyah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak baca bismillah sah nggak wudunya? Sah. Karena menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu sunnah. Wa tajibu inda Ahmad, kalau menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, biasanya di Mekah, Madinah, itu bismillah itu termasuk rukun wudu. Jadi kalau nggak baca bismillah, wudu tidak sah. Begitu. Yang selanjutnya ta'awuz, sunat sebelumnya baca a'udzubil, kalau mau sempurna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kapan itu disunnahkan? Indah masuk sunat yang ketiga, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Makanya orang wudu itu biasa ngikut dulu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Basuh telapak tangan. Maka sahabat juga bertasmiyah, membaca bismillah. Maka tasmiyah ini banyak disunnahkan, membaca Quran walaupun di pertengahan surat dalam sholat. Itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Fasiwa, setelah baca auzubillah bismillah, basuh telapak tangan, selanjutnya disunahkan apa, Bu? Siwak. Apa siwak bahasa kitanya? Gosok gigi. Siwaknya ada 2, bisa gosok gigi langsung, bisa pakai kayu siwak tadi. Itu sangat disunahkan. Kenapa? Karena hadis Nabi. Apa dalilnya? Laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak beratlah, kata Nabi, menggosok gigi itu bagi umatku, maka sungguh aku wajibkan gosok gigi itu sebelum sholat. Rupanya berat. Berat atau enggak, Bu? Berat. Kalau sempatlah wajib siwak, tidak terbayang. Banyak lo gosok gigi di tempat wudu kan. Habis itu banyak yang lupa gosok gigi. Maka Nabi mengatakan berat. Kalau tidaklah berat bagi umatku untuk bersiwak, sungguh aku perintahkan setiap mau sholat bersiwak. Maka itu luar biasa. Dan ini amalan Nabi, Pak. Beliau itu sangat bersih. Sebelum sholat dia bersiwak. Apa guna siwak itu, Bu? Untuk membersihkan gigi kita. Karena salah satu membatalkan sholat
Apa salah satu yang membatalkan sholat Bapak Ibu? Makan dan minum. Nggak mungkin ada orang makan untuk sholat Ustaz. Kok ada makan minum? Allahu Akbar. Omak tadi habis makan jagungnya. Giginya banyak lubang. Tinggallah jagung tu 5 di gigi tadi. Bismillahirrahmanirrahim, kata imam. Jatuh jagung tu 1. Nak dibuang, malu. Akhirnya apa kata Pak Dim? Masuk dalam powit. Masuk ke dalam batal gak sholatnya? Batal. Itu yang dimaksud makan. Jadi salah satu yang membatalkan sholat, makan dan minum. Bukan makan pakai piring. Mana ada orang sholat makan pakai piring. Maka siwak tadi apa hubungannya Pak? Jangan-jangan nanti ada yang tinggal. Kan ada yang itu biasa makan sore, lupa gosok gigi, bawa sholat, tinggal lagi ngayap terus potong di sini. Pas mau sujud keluar dia, mau dibuang malu, nggak mungkin dibuang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ditelan, maka batallah sholat ibu tadi. Maka siwak sangat dianjurkan sebelum sholat. Itu perintah Rasulullah. Nabi selalu bersiwak dia. Wa yahsulu bi kulli khash'in. Siwak sah dengan setiap yang kesat. Setiap yang kesat. Bisa kayu yang kesat, bisa gosok gigi. Nah, itu namanya sesuatu yang kesat. Sah siwak seperti itu. Wal aud, yang bagus kayu mut. Kayu mut itu yang dibawa orang pulang umrah, apa banyak tuh. Nah, itu bagus juga untuk siwak. Ya, disiwak gigi kita. La bi usbu'ihi, tidak sah siwak hanya dengan jari. Oh, Ustaz, saya udah siwak tapi pakai jari, enggak sah. Walaupun jari itu kesat. Nah, walaupun jari tadi kasar, maka tidak sah siwak dengan jari. Wa innama yata'akkadu siwak, maka sesungguhnya sangat disunnahkan siwak tadi untuk kebersihan mulut seseorang. Asnan, untuk giginya. Wa zalikal khabar, sebagaimana sebagian khabar, ini hadis mengatakan dengan isnad yang jayyid, apa kata Nabi? Raka'atani bisiwakin afdalu min 70 rak'atan bila siwakin. 2 rakaat solat pakai siwak, 2 rakaat solat pakai siwak afdal, lebih baik, min 70 rak'atan bila siwak, daripada 70 rakaat tapi tidak pakai siwak. Kan luar biasa tuh Bu. Ibu gosok gigi enggak tadi sebelum kesini? Hah? Ala dapet itu. Makanya dianjurkan betul oleh Rasulullah. Karena sebagian khabar dengan isnad yang jayyid mengatakan 2 rakaat solat pakai siwak lebih afdal daripada solat 70 rakaat tapi tidak pakai siwak. Makanya orang-orang dulu dia utamakan siwak tadi. Gosok gigi sebelum solat. Walau tarkaha kata'ammum, dan juga siwak tadi sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, atau ilmu syar'i, atau belajar majlis ta'lim. Sangat dianjurkan bersiwak. Ay taghayyur fam, atau berubah bau mulut, atau istaiqaza minan naum, atau bangun dari tidur. Rupanya lagu anak-anak itu apa katanya Bu? Habis bangunku tidak lupa. Nah, ini kitabnya nyanyi itu tuh. Udah ada di kitab ulama ratusan tahun yang lalu. Setelah bangun tidur harus gosok gigi. Itu ajaran Islam. Ya, ajaran Islam, dapat kita sunnahnya di sana. Kama dalla alaihi wa yuqalu lahu, sebagaimana dalam sebuah riwayat lagi dikatakan oleh Rasulullah, innahu yushilu khurujur ruh wasahura indal ihtidar. Maka orang yang sakit parah sangat dianjurkan untuk bersiwak. Kenapa? Yashalu khujur ruh, mempermudah keluarnya ruh dari jasad.
Jadi orang yang rajin siwak tuh Pak, ketika sakaratul maut tidak susah dia. Tapi dengan nawaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab ini. Ya, kama yuqal innahu yushilu khurujur ruh. Karena dia bersiwak itu dapat yushil ini memudahkan. Sahala yushilu. Dalam sahlan ini artinya mudah. Khuruj keluarnya ruh dari seseorang tersebut. Nah, begitu. Wa akhadha ba'duhum atas dasar inilah siwak ta'akkadu lil marid. Siwak ini sunat muakkad bagi orang yang sakit. Jadi orang yang sakit sangat dianjurkan untuk bersiwak untuk memudahkan, ya. Nah, begitu. Itu siwak dalam melaksanakan sholat. Udah berapa tuh sunnahnya tuh? Baca bismillah, membasuh telapak tangan, bersiwak. Setelah bersiwak apa? Mudmadah, kumur-kumur. Setelah berkumur-kumur apa? Istinsyaq, memasukkan air dalam hidung. Jadi berurutan. Baca bismillah, cuci tangannya telapak tangan, langsung ambil siwak, gosok gigi. Sudah gosok gigi kita ngapa Bu? Kumur. Setelah kumur, memasukkan air ke dalam hidung, bersih semuanya. Li'ittiba, karena inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah dalam berwudu. Selanjutnya sunnah lagi mashul kullu ra'sin, mengusap seluruh kepala. Ini sunnah, biasakan sedikit, tapi kalau semuanya sunnah. Selanjutnya apalagi? Kalau menurut mazhab Maliki, mazhab Hambali itu ngusap kepala itu wajib semuanya. Kalau Syafi'i cukup 3 saja, 3 rambut selesai. Itu sunnahnya. Terus disunnahkan lagi membasuh 2 menggosok 2 telinga. Jadi telinga itu tidak rukun. Itu cuma sunnah dalam wudu. Selanjutnya sunnah dalam wudu lagi wadalkul a'dha, menggosok-gosok basuhan. Jadi jangan gini aja Pak, sunnah digosok gosok, itu mendapatkan pahala. Sunnah dari wudu. Kemudian sunnah lagi italul ghurrah, memanjangkan basuhan. Tapi tidak mubazir, jangan keterlaluan. Dipanjangkan batasnya sedikit. Itu dapat pahala. Jangan pas-pas. Nak pula berlebih. Berarti kalau cuci kaki cukup di atas mata kaki, jangan sampai pula ke betis. Sampai ke betis namanya mubazir, tidak boleh. Tapi dipanjangkan sedikit dari batas rukun yang dilaksanakan. Wa taslis, basuh 3 kali. Itu sunnah juga, membasuh 3 kali. Selanjutnya apalagi sunnah dalam berwudu? Membasuh 3 kali. Wa wila'un. Wila' itu apa bahasa kitanya? Sambung menyambung, tak boleh terpisah. Jadi harus bersambung. Jadi wila' di sini maknanya Pak mualah, antara membasuh muka dengan membasuh tangan bersambung. Tapi kalau ibu wudu di rumah, basuh muka, basuh tangan, habis air. Ibu sambung di masjid, basuh kepala, basuh kaki. Sah nggak wudunya? Sah nggak? Sah, karena mualah itu sunnah, nggak wajib. Nggak wajib dia. Jadi harus saling sambung menyambung dalam wudu tersebut. Baik, sedikit sebelum tutup silakan tanya jawab. Ada yang bertanya? Ya silakan Pak. Mengenai makanan itu kekhawatiran itu ada misalkan seperti saya sekarang ini pakai sapu ya. Misalkan juga flu kemungkinan meleleh. Dalam gerakan kita itu kita ngambil sapu tangan kita mengelak, atau mungkin yang kita khawatirkan mengeluarkan makanan yang tinggal tadi kita lakukan gerakan di luar sholat itu dibolehkan atau bagaimana? Makanya ini nanti bab yang membatalkan sholat. Makanya kalau selesai sunnah pertemuan besok itu yang kita kaji Pak.
Tapi penasaran juga Bapak, kita kasihlah bocorannya sedikit. Kalau seandainya dahak itu tidak najis, gimana cara membuangnya? Buanglah ke arah kiri kita. Ke arah kiri itu kemana Pak? Bukan kiri ke kawan itu bocokak begitu. Nggak apa-apa dia terbuang ke sini. Allahu Akbar. Pak daging ayam tadi. Nah, biar aja dia di sini. Keluar dahak, biar aja. Dahak tidak najis. Kita belum masuk bab najis. Najis dalam badan kita itu darah, nanah, termasuk dahak perut. Kalau dahak ini itu nggak najis. Contoh, Allahu Akbar, keluar batu. Keluar batu, berarti dahak liur. Dahak liur najis atau tidak? Tidak najis. Karena ibu tuh malu buang, dia telan langsung. Dia kan tidak najis. Tapi kalau dahak perut, itu mesti keluar, ya dibuang. Atau ingus tidak najis. Jadi ketika dia keluar pun tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sempat ulah gini itu batal. Karena gerak ajnabi tidak boleh lebih dari dua kali. Nanti masuk bab membatalkan sholat. Ada bab tersendiri. Ya Pak. Tadi ada Ustaz menyinggung masalah Palestina. Ya. Di luar konteks yang kedua. Oke. Iya Pak. Manusia itu kan sudah tercatat nasibnya di dalam waktu. Iya. Apakah orang Palestina ini sudah tercatat bahwa mereka 25.000 ini mungkin ada yang bertambah lagi, tidak tercatat bahwa mereka itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Dan mereka tuh bukan menderita tapi syahid. Jadi orang Palestina tuh jangan sangka mereka itu ikab dari Allah, tidak. Dan ini nubuat Nabi Pak. Rasulullah menggambarkan akan datang di akhir zaman, kalian akan berperang dengan orang Yahudi. Itu kata Rasulullah. Ada hadisnya tuh. Kalian akan berperang dengan orang Yahudi. Di zaman Nabi itu Pak, Yahudi udah gak ada. Maka sahabat heran. Karena Yahudi sudah diaspora, sudah berpencar-pencar. Yahudi Bani Qainuqa sudah diusir. Yahudi Khaybar sudah diusir. Mereka sudah terpencar-pencar, tidak punya tempat tinggal. Maka sahabat heran, kok kita berperang dengan orang Yahudi? Kok tidak dengan orang Nasrani? Nasrani zaman Nabi pusatnya di Romawi, masih besar kerajaannya. Heran sahabat. Ketika 1948 berdiri negara Yahudi. Maka ketika seorang syekh ditanya oleh muridnya di Mesir, apa kata muridnya tadi? Wahai syekh, kenapa orang Palestina ini seolah-olah diazab oleh Allah? Kalau Allah menangkan langsung Palestina, dihancurkan Israel, datang tsunami, bisa enggak? Bisa. Apa kata syekh tadi? Tersenyum syekh tadi. Wahai anakku, kata syekh tadi, kenapa di Palestina itu hari ini seperti itu sekarang? Kalau tidak ada Israel, maka di dunia ini tidak ada tanah jihad. Coba tengok, tidak ada tanah jihad Pak. Di Indonesia kita tidak boleh bom, negara damai. Jangan sangka bom bunuh diri di Indonesia mati syahid. Bukan mati syahid, mati kafir kita. Yang kita bunuh sesama Tapi kalau di Palestina itu jelas, dia dijajah, mati mereka semua, jelas matinya syahid. Makanya tidak ada yang dimandikan di situ Pak. Bukti mati syahid itu apa Pak? Darah-darahnya langsung dikubur. Itu mati syahid. Karena darah ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Maka banyak syuhada. Kalau seandainya Israel lenyap hari ini, hancur, tidak ada tanah jihad lagi. Di mana medan jihad? Maka mereka begitu senang. Orang-orang yang berperang di Palestina itu, mujahidin itu, jangan sangka mereka tuh takut Pak. Nah, ketawa mereka. Karena dua saja, menang, kalau mati syahid. Makanya heran orang IDF, tentara Israel itu pusing dia sekarang. Kok ini orang tidak ada takutnya gitu. Sementara dia pakai pempes, tinggal dalam tank, nggak mau keluar. Dan alhamdulillah kita lihat sekarang sudah mulai mundur dia.
Ya, dipasok berapa negara itu? Amerika, Eropa, semua pesawat datang. Tapi Gaza itu paling sebesar apa lah tuh? 40 besar Pekanbaru nih lah. Nggak bisa ditakluk oleh berapa hari itu. Dan lebih 100 hari Gaza belum bisa ditaklukkan oleh yang katanya pasukan tercanggih di dunia. Nggak bisa. Padahal secara peralatan jauh. Nah itu Allah lihatkan kuasanya. Tapi saya ingat juga pernah Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas ini mengatakan, wahai Syekh, kapan kira-kira Israel ini hancur? Nubuat akhir zaman. Maka Syekh tadi berpendapat kira-kira 2027. Kini 2000 apa? 2024. Tanda-tandanya udah nampak. Jadi akhirnya nanti yang menang siapa? Islam. Kalau datang Imam Mahdi, datang Dajjal, maka Palestina ini merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Kiamat. Ini karena di sana nanti pusatnya di Baitul Maqdis itu. Ada yang lain? Orang dah azan pula ya. Yang ngaji fikih. Insyaallah besok habis sunnah ini kita lanjutkan yang membatalkan wudhu. Tapi ingat ya Bu, sampai mana kaji kita? Entah itu. Itulah salahnya. Nah ingat lagi kajinya kan. Yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Terakhir doa kita, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.